Dinas Kesehatan kembali membuka gerai vaksin bagi ASN di pendopo kantor gubernur. SMK Negeri 2 Manokwari melepas 151 siswa magang ke dunia industri. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 16 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, karena berada di 3 besar capaian vaksinasi terendah, pemerintah Provinsi Papua Barat mulai kembali mengadakan vaksinasi yang dimulai dari dalam lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Usai pelaksanaan apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat membuka gerai vaksinasi di pendopo kantor Gubernur Papua Barat. Hal ini dilakukan menindaklanjuti pesan penjabat Gubernur Papua Barat yang mewajibkan seluruh ASN di Provinsi Papua Barat harus sudah divaksin hingga dosis ketiga. Hal ini dilakukan sebagai contoh karena selanjutnya akan dilaksanakan juga kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat. Oto Parorongan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengatakan, tentang evaluasi Menteri Dalam Negeri hasil cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua Barat masuk dalam ranking 3 terendah. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan bersama tim Satgas COVID-19 kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang dimulai dari ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam berbagai kesempatan tentang evaluasi Kementerian Dalam Negeri hasil cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua Barat, seperti yang kita ketahui bahwa kita Papua Barat termasuk urutan 3 terendah. Oleh karena itu, menindaklanjuti arahan gubernur tersebut, kami sebagai pelaksana Dinas Kesehatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Tugas Satgas COVID-19, Kepala BPBD untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut disampaikan dari hasil laporan perkembangan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus bagi ASN hampir rata-rata dosis 1 dan 2, sedangkan dosis ketiga masih sangat rendah. Diharapkan ASN dan juga masyarakat dapat melakukan vaksinasi. Yang dilaksanakan oleh Satgas itu hampir rata-rata dosis 1-2 ya, sudah melaksanakan, tinggal melengkapi dengan booster. Tetapi ada juga yang baru mulai, ya ini yang kita harapkan supaya nanti perhatikan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Bila mana hari ini baru mulai vaksinasi dosis 1, berarti berikutnya bila mana tidak ada pelaksanaan di pendopo ini berarti bisa langsung ke rumah sakit untuk vaksinasi. Kalau misalnya hari ini padat sampai dengan siang berarti kita laksanakan lagi besok. Tetapi kalau misalnya hari ini sampai dengan siang atau sore peminatnya sudah tidak ada, berarti hari ini dulu. Dengan dilakukan vaksinasi bagi ASN dan juga masyarakat, selain memberikan kekebalan tubuh, kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga mempermudah kita dalam mengakses pelayanan pemerintahan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek menyerahkan 92 perahu fiber longboat dan motor tempel 15 PK kepada kelompok nelayan. Selain itu juga, PJ Sekda Papua Barat menyerahkan 100 paket sembako bagi masyarakat Pantai Suprau Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek melakukan kunjungan kerja di Sorong untuk menyerahkan bantuan fasilitas kelompok nelayan tradisional di kelompok Suprau Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya baru-baru ini. PJ Sekda Papua Barat didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Satpol PP Provinsi Papua Barat serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong. Bantuan bagi kelompok nelayan tradisional oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sebanyak 92 perahu cyber longboat dan motor tempel 15 PK diserahkan secara simbolis oleh PJ Sekda kepada kelompok nelayan.
Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek mengatakan penyerahan bantuan bagi kelompok nelayan tradisional salah satu bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat. Meski demikian, kelompok nelayan ini berada di Provinsi Papua Barat Daya. Namun, kata Sekda, Pemprov Papua Barat masih bertanggung jawab dalam program tersebut. Kita rencanakan itu ada 102 unit peralatan nelayan tradisional. Jadi dari perahu, motor tempel, alat mancing. Nah, biasa kalau operasional biasa kita kupon bensin, paket-paketnya itu. Ini kita. Nah, supaya kelompok itu bisa kerja yang bisa jalan konsisten, kita bikin koperasi. Kelompok koperasi sudah jadi, ada hukum sudah kontrak tempatnya, mau diresmikan, ada pelatihan. Mereka punya barang tapi dikelola di koperasi, jadi mereka seolah-olah kerja di koperasi. Jadi kita berusaha untuk fokus. Jadi mereka tidak datang tangkap ikan satu minggu satu kali, atau 2 kali saja terus dia bingung, dia nganggur. Tidak. Atau mau dia fokus itu sudah. Nah, cuma kami di Provinsi Induk diharapkan mendampingi program kita sudah alokasikan di perencanaan itu tetap jalan. Elkia Mayor, salah satu nelayan, mengaku sangat bersyukur menerima bantuan perahu dan motor tempel dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Elkia menceritakan ia bekerja sebagai nelayan untuk menghidupi ke-10 anaknya sejak tahun 87 hingga saat ini. Bahkan, salah satu putranya telah berhasil menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sampai Provinsi Papua Barat Daya. Baru saya lebih semangat untuk mencari. Saya tidak sia-sia untuk mau tinggal di darat kalau saya dapat bantuan begini. Makanya saya bersyukur untuk pemerintah bahwa saya dapat bantuan hari ini. Untuk saya harus pakai menunjang anak-anak saya ke depan. Diharapkan bantuan fasilitas bagi kelompok nelayan tradisional di Sorong dapat membantu keberlangsungan kehidupan ekonomi bagi keluarga. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek turut prihatin terhadap atlet klub Glory Taekwondo asal Kota Sorong yang mengikuti kejurnas Taekwondo di Jakarta dengan berhasil membawa pulang 11 emas dan 1 perak tanpa dukungan pemerintah. Hal itu ditegaskan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek saat mengunjungi sebuah gedung ukuran kecil yang dipakai sebagai tempat latihan atlet taekwondo di kawasan Jalan KPR Polisi Kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kunjungan PJ Sekda didampingi Kepala Satpol PP Papua Barat sekaligus menyerahkan peralatan taekwondo kepada klub Glory Taekwondo Kota Sorong berupa matras 144 lembar, samsak gantung 44, samsak steading 3 buah, dan samsak gantung ukuran anak-anak 3 buah. Kepala pelatih klub Glory Victor Domingus usai menerima bantuan peralatan taekwondo dari PJ Sekda Papua Barat sempat terharu dan meneteskan air mata karena selama ini para atlet belum mempunyai peralatan matras dan samsak. Meski para atlet ini mempunyai prestasi yang cukup tinggi menjuarai beberapa event kejurnas taekwondo. Victor sempat menceritakan sejak mengikuti TC dan event kejurnas di Jakarta, 12 atlet asal Kota Sorong diberangkatkan tanpa bantuan pemerintah Kota Sorong. Bahkan pengurus pelatih dan orang tua atlet menggalang dana sendiri melalui basar makanan untuk menambah biaya mengikuti kejurnas taekwondo. Meski demikian, 12 atlet klub Glory berhasil menyabet 11 medali emas dan 1 perak. Bicara perlengkapan ini Bapak, ini memang kerinduan kita pengurus maupun anak-anak. Merasa terima kasih kami buat Bapak karena selama ini kalau taekwondo itu bikin event kemarin mungkin Bapak sempat hadir, kemudian matras ini kita masih pinjam Bapak. Iya, jadi kami terus terang dari pemerintah kota ini 1 rupiah di patah 2 juga tidak dapat Bapak. Akhirnya saya dengan pengurus kami swadaya
Kami bikin makanan kemudian jual. Ya, kemudian kita hitung-hitung uang pun belum cukup. Kami kumpul orang tua untuk berbicara bagaimana supaya bisa memberangkatkan. Ini kami berangkat dengan kondisi yang kalau boleh dibilang sangat memprihatinkan karena tidak ada topangan dari mana-mana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan Sangkek mengatakan turut prihatin dengan kondisi yang dialami para atlet taekwondo di Sorong. Menurut dia, hal ini membuat pemerintah sangat tertampar tidak memperhatikan para atlet ini secara baik, meski upaya mereka sangat luar biasa membawa harum nama daerah dalam event nasional. Soal prestasi diraih dengan upaya sendiri, bertaki-taki pergi dari sini ke event nasional. Lalu bayangkan 11 emas, 1 perak. 11 emas, 1 perak disumbangkan oleh mereka dengan upaya yang sangat prihatin. Tadi kita dengar dia menangis karena memang pergumulan panjang. Saya lihat ini generasi. Waktu kita bikin event di tahun lalu di Kilo 14 itu di Gedung Serbaguna Malamoy. Bayangkan yang ikut saja bukan sedikit orang, ya. Komunitas taekwondo ini kan dari pemula ke pratama di bawah, kan usia di bawah sampai profesional. Mari kita saksikan ya. Dan tidak hanya itu saja ya. Hari ini kita lihat prestasi mereka raih dengan upaya mereka yang luar biasa ini. Ini bukan hal yang gampang ya. Hal yang gampang. Dan harusnya kita ini tampar muka kita. Dan kita di Papua ini dulu ya, kita bicara Papua atau Irian Jaya itu cuma 2 saja yang dikenal, olahraga. Usai menyerahkan bantuan peralatan atlet taekwondo, PJ Sekda Papua Barat menyerahkan 100 paket sembako kepada pengurus klub taekwondo dan para atlet taekwondo. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Memperingati ke-70 tahun Ordo Santa Agustinus melakukan pelayanan di tanah Papua, acara perayaan akan dirayakan sederhana namun dihadiri langsung oleh Pater Jenderal pimpinan Ordo Santa Agustinus dari Roma. Tahun 2023 genap 70 tahun Ordo Santa Agustinus melakukan pelayanan di tanah Papua sejak tahun 1952 hingga 1953. Ordo Santa Agustinus atau OSA hadir di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Selanjutnya, para misionaris melanjutkan pelayanan di wilayah Kepala Burung yang kini disebut wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan pelayanan yang dilakukan antara lain mengajar firman Tuhan, sekaligus membangun pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta sarana transportasi udara yaitu lapangan terbang misi. Untuk perayaan 70 tahun Ordo Santa Agustinus melakukan pelayanan di tanah Papua adalah momen untuk merefleksikan perjalanan panjang para misionaris yang telah memberikan hal yang terbaik. Karena saat ini sudah banyak kemajuan gereja dan juga masyarakat di wilayah Kepala Burung tanah Papua. Untuk itu perayaan ke-70 tahun Ordo Santa Agustinus di tanah Papua dihadiri oleh Pater Alejandro Anton Moral, General Ordo Santa Agustinus, Pater Tony Banks, Ordo Santa Agustinus Asisten General kedua berasal dari Roma, dan Pater Peter Jones, Ordo Santa Agustinus dari Australia. Jadi perayaan 70 tahun adalah perayaan sekaligus momen untuk refleksi. Momen refleksi terhadap perjalanan para misionaris. Kalau ibarat usia manusia ini sudah usia 70 tahun, sudah usia yang cukup tua. Kalau jika kuat ya menurut Alkitab ya 80 ya. Jadi saya kira ini sudah usia yang cukup tua, sesuai dengan Pater Trom punya usia. Jadi para misionaris sudah memberi yang terbaik. Dan hasilnya juga sudah banyak dirasakan. Selama 70 tahun OSA sudah berkontribusi pada kemajuan gereja dan masyarakat di wilayah Kepala Burung ini yang di Papua pada umumnya. Pater Alejandro Anton Moral, General Ordo Santa Agustinus mengatakan, ini kali kedua ia hadir di tanah Papua. Ia sangat senang dengan sambutan yang dilakukan, sangat luar biasa.
dengan tarian dan juga budaya Papua serta alam dan juga keramahan dari masyarakat yang ada di tanah Papua. Is special, is different. But the last time, the another one time was very fine too, very special. I remember from here to here dancing with the young people. So it's very, thank you very much, but incredible. Jadi dia senang sekali karena ini sangat spesial. Anak muda banyak, dansa sampai ke sini dan ini sesuatu yang luar biasa. Pero questo is differente, non si aspetta. Jadi sesuatu yang lain yang dia tidak berharap seperti begini, tapi ternyata lain gitu. Luar biasa. Dengan perayaan 70 tahun pelayanan Ordo Santa Agustinus di tanah Papua menjadi momen bersama untuk membahas hal besar terkait dengan rencana perayaan 75 tahun Ordo Santa Agustinus berkarya di tanah Papua untuk membangun manusia Papua yang lebih baik lagi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, SMK Negeri 2 Manokwari pagi tadi melepas 151 siswa ke dunia industri untuk melakukan praktek kerja lapangan selama 3 bulan. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Manokwari melepas sebanyak 151 siswa untuk mengikuti praktek kerja industri atau prakerin ke-61 dunia usaha dalam kota Manokwari dan 9 dunia usaha yang ada di luar Manokwari. Hal ini sebagai bekal para siswa untuk menimba ilmu sebelum tamat guna terjun langsung ke dunia kerja. Selain itu, para siswa PKL juga dibekali dengan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai asuransi jaminan kecelakaan selama siswa melakukan PKL di dunia industri. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutoy mengatakan siswa yang dilepas berasal dari kompetensi keahlian 3 jurusan tersebut yaitu otomotif, mesin, dan elektronika yang terbagi dalam program keahlian. Ada teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik audio video, permesinan, dan pengelasan. Regina menyebutkan tujuan dari praktek kerja lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang penerapan dan implementasi dari ilmu atau teori yang didapat selama di sekolah. Kami melepas kurang lebih anak-anak kami ke 61 dunia usaha, dunia industri yang akan melakukan pemagangan. Dari siswa yang kami lepas pada 3 kompetensi kalian atau 3 jurusan yaitu otomotif, mesin, dan elektronika, semua berjumlah 151 orang. Yang terbagi dalam program keahlian, di sana ada teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, dan teknik sepeda motor, teknik audio video, serta permesinan dan pengelasan. Tujuan prakerin sendiri untuk memperoleh gambaran terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan, kompetensi, ya, baik teori praktek yang dapat di sekolah, link dengan yang ada di industri. Jadi tujuan kita ke sana selain capaian kurikulum kita, anak-anak juga secara langsung berada di industri untuk menambah pengalaman, wawasan, kompetensi yang nantinya bisa melengkapi pembelajaran di sekolah ini. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Chandra Fransi Tanggang mengatakan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada siswa PKL agar melindungi mereka selama melakukan praktek kerja di lapangan kurang lebih 3 bulan dari tanggal 16 Januari sampai dengan 12 April 2023. Hari ini kita ucapkan terima kasih ke SMK Negeri 2 ya, pada pagi hari yang cerah tadi kita sudah mengikuti upacara bersama sekaligus penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada adik-adik kita siswa PKL, di mana mereka ada beberapa yang melakukan magang justru bahkan di luar kota, sehingga memang diharapkan ketika mereka sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mereka sudah tercover
terkait dengan risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi pada saat mereka melakukan magang. Nah, magang sendiri dilakukan kurang lebih 3 bulan dari 16 Januari sampai dengan 12 April seperti yang sama-sama kita dengarkan. Jadi bila mana nanti ada hal atau risiko sosial yang terjadi pada siswa-siswa magang kita, itu sudah di-cover oleh negara melalui program Bujus Tenaga Kerja. Sementara itu, sebagai orang tua, Onesimus Yoko mengaku bangga terhadap anak-anak mereka yang mengikuti PKL, sehingga ada pengalaman yang nantinya didapat selama di luar, untuk tambahan pengetahuan bagi mereka. Dari orang tua bangga ya kalau anak-anak bisa kemudian bisa praktek untuk terutama ilmu yang dia sudah terima selama dia belajar di SMK 2 itu bisa diterapkan di tempat praktek. Kemudian juga ada pengalaman yang didapat dari praktek itu PKL selama PKL untuk tambahan pengetahuan bagi siswa yang PKL sekarang. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, selama siswa mengikuti praktek kerja lapangan, guru yang ikut mengawas diminta benar-benar turut berperan dalam mendukung kelancaran dan suksesnya PKL. Tio Sule Martin mengingatkan kepada pengawas maupun guru pendamping selama berada di lapangan, nantinya bisa memberikan bimbingan bahkan arahan agar siswa yang melaksanakan PKL sesuai dengan program keahlian mereka masing-masing. Dan ini merupakan dasar untuk menilai bahwa siswa tersebut sudah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Pengawas ketika mereka nanti berada di lapangan sebagai guru pendamping, bahkan sebagai pengawas juga yang ada di sana nanti akan memberikan bimbingan bahkan arahan agar siswa yang melaksanakan PKL sesuai dengan program keahliannya masing-masing betul-betul melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan keahliannya. Mengapa? Karena melakukan kegiatan ini merupakan dasar untuk bisa menilai bahwa siswa ini sudah punya kompetensi. Diketahui siswa yang turun mengikuti PKL sudah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dan mengambil beberapa program keahlian. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia atau GPKAI, Majelis Daerah Griffith Soribo, kini resmi memiliki kantor guna pelayanan penginjilan. Kehadiran kantor Majelis Daerah GPKAI Griffith Soribo yang bertujuan sebagai pusat administrasi dan juga pelayanan lembaga misi penginjilan yang diresmikan pada Sabtu 14 Januari 2023 diharapkan dapat bermanfaat pula dalam transformasi pelayanan baik di tengah masyarakat, jemaat, serta pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi hal penting yang disampaikan Bupati Manokwari dalam sambutannya pada peresmian kantor Majelis Daerah GPKAI Griffith Soribo. Apa makna dari pembangunan gedung kantor MD GPKAI Griffith Soribo yang telah berdiri megah di hadapan kita semuanya? Tentu pertama adalah kita sama-sama sedang berjuang untuk membangun transformasi pelayanan pembangunan di Kabupaten Manokwari tercinta. Bahwasanya kita ada dalam era yang berubah, tidak seperti era-era tahun 80-an, 70-an, dan era yang juga penuh dengan persaingan dan juga kompetisi yang sangat keras. Tentu kompetisi pelayanan antar gereja itu juga terjadi di antara kita semuanya. Karena itu kita berharap bahwa GPKAI dari waktu ke waktu tetap membenahi dirinya, tetap menjadi gereja yang visioner, tetapi juga gereja yang mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang dapat menata seluruh infrastrukturnya, tetapi juga sumber daya manusianya
Lebih lanjut dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan dengan keseimbangan yang diciptakan Tuhan, maka hendaknya GPKAI juga menjadi sarana dalam terciptanya keseimbangan dalam seluruh roda pembangunan. Selain itu juga, Bupati mengharapkan pembangunan kantor Majelis Daerah GPKAI Griffith Soribo dapat ikut mewujudkan Manokwari sebagai kota Injil. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan gereja ini, kantor ini juga senantiasa mewujudkan Manokwari sebagai kota Injil dan juga pusat peradaban yang sesungguhnya. Tentu sebagai kota Injil, tentu eksistensi gereja tidak untuk mendiskriminasikan agama-agama yang lain. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bupati Manokwari Hermus Indo menyampaikan kehadiran kantor Majelis Daerah GPKAI Griffith Soribo harus dimaknai sebagai transformasi dalam pelayanan. Kantor Majelis Daerah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Griffith Soribo yang dibangun pada kepemimpinan Bupati almarhum Demas Paulus Mandacan yang dilanjutkan pembangunannya oleh Bupati Hermus Indo di Kampung Tanah Merah Soribo, Sabtu 14 Januari kemarin diresmikan. Peresmian kantor Majelis Daerah dilakukan dalam ibadah bersama yang dipimpin Pendeta George Rumbekwan. Ibadah peresmian dihadiri Bupati Manokwari Hermus Indo, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, para hamba Tuhan dan tamu undangan serta jemaat GPKAI Griffith Soribo. Pendeta George Rumbekwan dalam refleksi firman Tuhan menyampaikan, tema ibadah peresmian kantor Majelis Daerah Griffith Soribo yakni segala sesuai indah pada waktunya, mengandung makna jika setiap masa ada waktunya. Jadi di dalam masa itu ada waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk berkarya supaya segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi gedung yang saudara dan saya kita lihat dan kita akan resmikan ini, waktunya sudah direncanakan, waktunya sudah dianggarkan, dibangun, dan hari ini akan diresmikan. Sementara itu, Ketua Umum Majelis GPKAI, Pendeta Daniel Tukan, dalam sambutannya menyampaikan, pelayanan penginjilan GPKAI Majelis Daerah Griffith Soribo harus seperti misionaris yang sejak awal menjalankan misi penginjilan di daerah Arfak, yakni bekerja maksimal, profesional dalam pelayanan. Nah, sekarang kita ada di masa di mana kita akan bekerja dengan mengikuti pola mereka. Dalam hal ini secara khusus kaitan dengan kantor Majelis Daerah ini kan pusat pengendali informasi dan administrasi. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa mari, kalau kita belajar dari para misionaris itu bagaimana mereka kerja, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Mari kita mengambil apa yang baik itu untuk kita gunakan di dalam mengelola organisasi ini lewat kehadiran sarana prasarana yang lengkap hari ini. Gedung besar atau kecil itu urusan nomor 2, amin. Tetapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mengabdi, yang memberi dirinya, waktunya, tenaganya, keahliannya. Saya tahu MD Griffith Soribo itu orang-orang terbaik GPKAI ada di situ, amin. Peresmian kantor Majelis Daerah GPKAI Griffith Soribo ditandai dengan pembukaan selubung papanama oleh Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan yang didampingi Bupati Hermus Indo beserta hamba Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 16 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.